Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat pagi, selamat siang, selamat malam buat teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video kami yang dimana pada hari ini saya Rafsanyani Isa menjadi ketua dalam kelompok ini, yang dimana kelompok kami akan mengomentari atau mengulas sedikit artikel yang telah diberikan oleh Bapak Panji selaku dosen pengampu mata kuliah ekonomi kelembagaan. Nah, kelompok kami akan membahas atau mengomentari artikel yang berjudul penguatan modal sosial berbasis ekonomi kelembagaan lokal masyarakat pesisir perspektif gender di Kabupaten Bantul, yang ditulis oleh Oktiva Anggraini dan Muhammad Agus. Saya Rafsani Ahmad dengan NPM 19 10 10 10 33. Nah, pada jurnal ini terdapat pembatasan atau marginalisasi terhadap perempuan dalam berbagai sektor pembangunan, yang menjadikan masalah ini menjadi sebuah masalah global, dan hal ini nampak nyata pada peran perempuannya. Nah, dapat kita lihat pada artikel yang dimana itu ada 45 juta penduduk di dunia bergerak di sektor perikanan dan kelautan, baik sebagai pekerja tetap ataupun pekerja sambilan. Hal ini juga membuktikan bahwa masyarakat menggantungkan hidupnya di sektor ini. Walaupun terlihat menjanjikan, tetapi terdapat marginalisasi atau pembatasan tadi yang telah saya sebutkan yang dilakukan oleh masyarakat, yang dimana itu mereka mengesampingkan peran perempuan dan kurangnya rasa saling percaya, kejujuran, dan peranata yang meliputi nilai-nilai yang dimiliki secara bersamaan, seperti itu. Lalu RKPD atau Rencana Kerja Pembangunan Daerah di Kabupaten Bantul pada tahun 2012 telah mengatur mengenai regulasi gender di bidang pertanian, kelautan, dan perikanan. Nah, akan tetapi dalam implementasinya atau dalam penerapan di lapangannya itu menunjukkan bahwa wanita nelayan itu yang katanya sebagai salah satu komponen penting dalam pengelolaan pesisir itu lebih sering terbatas atau adanya sekat lah, seperti itu, yang dimana seperti entah itu terdapat sekat atau dikesampingkan dalam hal pemenuhan akses modal, informasi, teknologi, dan perempuan pun juga jarang diikut sertakan dalam pengaturan regulasi di berbagai program pemberdayaan yang telah dicanangkan oleh pemerintah, seperti itu. Nah, lalu saya akan membahas mengenai lembaga sosial yang ada di daerah sana, atau lembaga sosial yang ada di daerah Kabupaten Bantul, pesisir Bantul itu. Pada itu terdapat 5 atau 6 yang dimana itu akan saya bahas, yang dimana yang pertama yaitu ketersediaan kelompok dan jejaring kerja. Sudah banyak kelompok yang tersedia di daerah sana, akan tetapi hal tersebut tidak berkolerasi atau tidak berhubungan dengan tingkat keaktifan masyarakat dalam berpartisipasinya. Nah, hal ini dikarenakan karena masyarakat itu mempunyai kesibukan masing-masing yang mengakibatkan mereka atau masyarakat itu tidak terlalu seperti berkecimuk lah di dalam kelompok itu, yang dimana mereka menganggap hal ini dapat dikesampingkan terlebih dahulu, seperti itu. Lalu yang kedua itu kepercayaan dan solidaritas. Nah, kepercayaan dan solidaritas ini terdapat hubungan saling percaya itu dapat tumbuh apabila orang yang berlaku jujur. Dengan kejujuran akan tumbuh sikap fair dan paham egaliter atau paham tentang kesetaraan gender, seperti itu. Nah, dalam hal ini masyarakat telah meningkatkan solidaritas warga itu cukup tinggi, tergolong cukup tinggi, seperti itu. Hanya saja perwujudannya itu kurang tepat lah, yang dimana
aku contohkan sebagai ketika terdapat suatu acara ataupun karang taruna kerja bakti gotong royong itu, warga atau masyarakat di daerah sana itu tidak eh, terjun langsung, tetapi mereka malah memilih atau menyumbangkan dengan uang, ataupun mereka tuh berusaha untuk memfasilitasi untuk mendukung acara-acara gotong royong ataupun acara-acara lainnya seperti itu. Untuk yang ketiga, yaitu aksi kolektif dan kerjasama. Nah, bila ada warga yang tidak berpartisipasi dalam gotong royong itu, yang dimana di Kabupaten Bantul itu, di masyarakat sana itu tidak adanya kritik ataupun sanksi yang diberikan oleh orang yang bersangkutan. Dalam hal ini menyebabkan tidak tercapainya kerjasama yang diinginkan di daerah sana. Lalu yang keempat yaitu pranata dan nilai-nilai lembaga, yang dimana kepatuhan warga setempat itu terhadap aturan lebih bersikap sukarela atau trust based behavior, bukan coercion. Hal ini juga mengakibatkan suasana kemadaian tidak berlangsung secara simultan dan merata pada semua bidang kehidupan. Seperti itu. Lalu yang kelima yaitu akses manfaat dan kontrol perempuan terhadap pengelolaan potensi pesisir. Nah, hal ini sudah mulai masuk terkait pembahasan yang ada di judul jurnal, yang dimana itu mengenai perspektif gender atau perempuan seperti itu. Nah, pada teman-teman atau jika teman-teman melihat pada tabel nomor 5 dan tabel nomor 6 itu pada dasarnya adalah pola diskriminasi terhadap perempuan dalam berbagai bentuk apapun seperti itu. Nah, dikarenakan perbedaan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan tentunya, selain internalisasi norma-norma ketidakadilan gender tersebut juga dipengaruhi oleh akses dan kontrol perempuan terhadap fasilitas dan layanan publik. Lalu yang keenam, poin yang keenam yaitu dampak pemberdayaan masyarakat di pesisir pada wanita nelayan seperti itu, yang dimana di situ terdapat dua permasalahan yang ada. Nah, permasalahan yang sering dialami wanita nelayan itu yang dimana tadi sudah saya sebutkan, yang dimana tuh terkait terbatasnya akses permodalan, dan yang kedua adalah terbatasnya akses pasar. Lalu terdapat juga permasalahan yang dimana tuh permasalahan dari sisi penyelenggara program seperti itu, yang dimana masalah itu adalah kentalnya perspektif stereotip gender. Lalu yang kedua adalah lemahnya sosialisasi dan penunjukan lembaga pelaksanaan yang kurang tepat. Dari semua itu dapat saya simpulkan bahwa dalam hal ini dapat dikatakan bahwa modal sosial lebih banyak dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari atau bersifat subsisten, yang dimana juga bersifat temporer dan sangat bersifat seperti personal, hanya untuk untuk kebutuhan pribadi lah seperti itu. Nah, program pemberdayaan masyarakat pesisir lebih berorientasi pada perikanan tangkap dan bias gender, tetapi hal tersebut tidak disertai dengan kontrol atau pemberian kewenangan yang bersifat proporsional atau yang dibagi-bagi yang pas lah seperti itu. Nah, hal inilah yang mengakibatkan relasi gender yang terdapat dalam kehidupan lain tuh belum seimbang atau equal. Seperti itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Perkenalkan, saya Ilham Mardianto, NPM 19101038. Komentar saya mengenai makalah yang bertemakan penguatan modal sosial berbasis kelembagaan lokal masyarakat pesisir perspektif gender di Kabupaten Bantul, yaitu isu gender merupakan salah satu isu utama dalam pembangunan, khususnya pembangunan sumber daya manusia. Walaupun sudah banyak upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan penguatan kapasitas kelembagaan
pengutamaan gender, namun data menunjukkan masih adanya kesenjangan antara perempuan dan laki-laki dalam hal akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat serta penguasaan terhadap sumber daya seperti pada bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, dan bidang strategis lainnya. Adanya ketertinggalan salah satu kelompok masyarakat dalam pembangunan khususnya perempuan disebabkan oleh berbagai permasalahan di masyarakat yang saling berkaitan satu sama lain. Permasalahan paling mendasar dalam upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak adalah pendekatan pembangunan yang belum mengakomodir tentang pentingnya kesetaraan antar perempuan dan laki-laki, anak perempuan dan anak laki-laki dalam mendapatkan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan. Untuk itu, pengutamaan gender diperlukan sebagai salah satu strategi untuk mewujudkan pembangunan yang dapat dinikmati secara adil, efektif, dan akuntabel oleh seluruh penduduk, baik perempuan, laki-laki, anak perempuan, dan anak laki-laki. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Kurniawan, NPM 19101093. Di sini saya akan menyampaikan pendapat saya mengenai kasus nomor 9. Isu utama dalam pembangunan sumber daya manusia salah satunya adalah isu gender. Data menunjukkan bahwasanya masih banyak kesenjangan antara perempuan dan laki-laki dalam hal partisipasi, kontrol, serta penguasaan terhadap sumber daya yang ada seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lain sebagainya. Dan menurut pendapat saya berdasarkan kasus yang ada, yaitu kasus nomor 9 tersebut, bahwasanya masyarakat pesisir yang memiliki keterbatasan, yaitu keterbatasan sumber daya fisik dan ekonomi, maka modal sosial dalam bentuk rasa percaya dan norma timbal balik perlu dimanfaatkan untuk memperoleh kedua sumber daya tersebut untuk kegiatan penangkapan ikan yang ada. Dalam hal ini, modal sosial sangat bermanfaat dikarenakan dapat menurunkan biaya transaksi yang ada. Di Bantul sendiri, ketersediaan kelompok dan jejaring kerja relatif banyak dan beraneka ragam, di mana di setiap artinya tidak sulit bagi warga pesisir Bantul untuk menjaring kepedulian dari berbagai pihak yang bertujuan untuk mengembangkan pengelolaan sumber daya kelautan yang ada. Selain itu, kepercayaan, solidaritas, aksi kolektif, kerjasama, peranata, dan nilai-nilai sosial lembaga masih sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat Bantul setempat. Hal ini yang membuat saya sangat kagum terhadap masyarakat Bantul, dikarenakan di sela-sela kesibukan yang ada, mereka masih meluangkan waktu untuk sekedar berkumpul dan menyapa antar sesama masyarakat. Namun di sisi lain, masih ada kecenderungan untuk berhubungan dengan orang-orang dengan latar belakang yang setara atau yang sama, sehingga akses terhadap permodalan, informasi, teknologi, dan pasar masih sangat terbatas, terutama pada nelayan wanita, di mana aktivitas perikanan dan kelautan masih sering dilakukan oleh masyarakat laki-laki di desa pesisir Kabupaten Bantul tersebut dengan segala akses dan kontrol yang menyertainya, yang menyebabkan timbulnya relasi gender yang tidak seimbang. Tapi tidak dapat dipungkiri juga bahwa nelayan perempuan juga berperan aktif dan penting dalam kegiatan dalam meningkatkan perekonomian keluarga. Karena hal ini sudah terbukti bahwasanya nelayan perempuan mempunyai potensi yang handal untuk berbisnis, terutama bisnis yang berkaitan dengan potensi perikanan seperti berdagang, pengolahan ikan, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang sifat kegiatannya itu bisa dilakukan sehari-hari tanpa mengabaikan pekerjaan utama sebagai seorang istri. Dan dengan ini saya ingin memberikan solusi, yaitu dengan mengidentifikasi dan menguraikan hambatan perempuan dalam mendapatkan posisi yang setara dalam kehidupan sosial dan ekonominya. Dengan itu, maka dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat pesisir, dan hasilnya pun masyarakat akan memiliki peluang dan pendapatan yang lebih baik dari hari-hari dan sebelumnya ketika gender masih belum disetarakan seperti itu. Terima kasih. Menurut pendapat saya, jurnal tersebut menjabarkan tentang ketidaksetaraan gender pada pekerjaan, di mana perempuan dan laki-laki masih sama pekerjaannya, sama-sama berat, namun
gaji atau upah yang diberikan lebih besar laki-laki, dan dominasi itu juga lebih banyak laki-laki. Perempuan bekerja double, dia menjadi ibu rumah tangga serta ia juga menjadi pegawai atau buruh untuk nelayan misalnya. Dan dari situ kurang adanya pendidikan bagi perempuan serta kurang adanya penghargaan bagi perempuan, dan pemberdayaan manusia atau pemberdayaan sumber daya manusia masih sangat kurang dan harus ditingkatkan lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zayan Zafira Arofia Susanto, NPM 1910101099 dari kelompok 3 Ekonomi Kelembagaan, ingin memberikan pendapat saya terkait kasus penguatan modal sosial berbasis kelembagaan lokal masyarakat pesisir perspektif gender di Kabupaten Bantul. Jika dilihat dari latar belakang kasus ini, yaitu tentang marginalisasi perempuan dalam berbagai sektor pembangunan yang menjadi masalah global dan berdampak nyata pada peran perempuan di sektor perikanan dan kelautan. Permasalahan gender yang ada sejak zaman dahulu bahkan sampai sekarang bukan hanya tentang peran perempuan dan laki-laki pada sektor kelautan saja, namun juga pada proses pengambilan keputusan kebijakan yang kebanyakan tidak sepenuhnya berpihak pada perempuan, atau dengan kata lain adanya ketidaksetaraan. Berdasarkan data empiris di lapangan, aktivitas perikanan dan kelautan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan di desa pesisir Kabupaten Bantul dengan segala akses dan kontrol yang menyertainya menyebabkan timbulnya relasi gender yang tidak seimbang. Padahal perempuan turut memiliki peran besar dalam memasarkan hasil nelayan dan mengelola sumber daya pesisir. Perempuan nelayan juga berperan dalam kegiatan praproduksi, produksi, sampai pasca produksi yang mengakibatkan perempuan mengalokasikan sebagian besar waktunya untuk bekerja sehingga mengurangi kualitas hidup mereka. Namun, nelayan wanita lebih banyak memiliki keterbatasan informasi, akses modal, teknologi, serta kebijakan pemberdayaan, sehingga tidak memiliki kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Selain itu, di sisi budaya, masih sering menganggap bahwa perempuan nelayan itu bukanlah profesi, sehingga mereka sering ditempatkan sebagai istri nelayan, sehingga mereka tidak mendapatkan kartu nelayan yang bermanfaat untuk mendapatkan asuransi kesehatan nelayan, bantuan sarana prasarana, sertifikat hak atas tanah nelayan, dan lain-lain. Kelompok nelayan dan kelompok wanita nelayan binaan Diskanla Kabupaten Bantul belum seluruhnya mampu memanfaatkan modal sosial untuk meningkatkan usahanya, yang tercermin dari banyaknya keterbatasan yang ada. Jadi menurut saya dibutuhkan pemahaman dan kapasitas pengaras utamaan gender pada tenaga kerja lapangan, yang pada kasus ini adalah nelayan, terutama nelayan perempuan, mengingat biasanya perspektif gender belum memadai untuk mengatasi ketimpangan gender di sektor perikanan. Selain itu, dukungan berupa kebijakan teknis juga penting, terutama di tingkat lokal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisma Rizkiana, NPM 1910101101 ya. Jadi di sini saya akan sedikit menanggapi tentang penelitian penguatan modal sosial berbasis kelembagaan lokal masyarakat pesisir perspektif gender di Kabupaten Bantul. Penelitian ini berangkat atau dilatar belakangi dari pengelompokan atau marginalisasi perempuan di berbagai sektor global, salah satunya pada sektor perikanan dan kelautan. Bukan hanya sekedar membicarakan tentang peran laki-laki dan perempuan, akan tetapi lebih ke pengambilan keputusan dalam proses dan pemanfaatan pengelola sumber daya kelautan yang belum sepenuhnya berpihak pada perempuan. Padahal perempuan itu sendiri memiliki peran penting dalam mewujudkan pengelolaan sumber daya kelautan sehingga menjadi nilai jual yang lebih tinggi. Pada faktanya, fenomena yang terjadi di Bantul itu masih terjadi ketimpangan gender antara laki-laki dan perempuan. Padahal sudah diatur jelas dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah atau RKPD Kabupaten Bantul tahun 2012 yang ditekankan kesetaraan gender, baik di bidang pertanian, kelautan, dan perikanan. Hal ini membuktikan bahwa regulasi saja tidak cukup untuk mengatasi ketimpangan yang ada. Nah,
dari hasil penelitian yang ada, sektor kelautan dan perikanan Kabupaten Bantul itu mempunyai potensi ekonomi yang sangat tinggi. Dengan pengelolaan potensi kelautan dan perikanan di Kabupaten Bantul yang terus diupayakan demi kemakmuran masyarakat tanpa meninggalkan aspek kelestarian. Nah, peningkatan perekonomian masyarakat itu diikuti dengan kesadaran pentingnya mengkonsumsi ikan yang menyebabkan peningkatan permintaan di ikan dan produk olahannya. Dari keadaan ini seharusnya bisa menjadi peluang bagi masyarakat untuk lebih mengembangkan sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Bantul. Dari hasil penelitian dan pengamatan yang ada juga ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi wanita nelayan seperti terbatasnya akses permodalan, terbatasnya akses pasar, terus produksi pasca panen itu seringkali tidak dapat terserap oleh pasar karena kurangnya akses informasi dan teknologi yang tepat guna. Nah, dari permasalahan yang ada tersebut saya berpendapat bahwa untuk mengatasi hal tersebut perlu dilakukan aksi afirmatif guna meningkatkan akses kontrol wanita nelayan terhadap lahan usaha perikanan melalui pendistribusian lahan tidur, lahan tambak dengan pemberian bantuan input, penguatan modal atau bergulir, ternak, alat penangkapan ikan dan budidaya, ikan dan tanaman produktif lainnya disertai dengan pendampingan manajemen usaha yang berwawasan agrikultur baik dari sisi kelembagaan dan dalam skala rumah tangga. Selain itu, pengembangan kapasitas sumber daya manusia juga dapat diarahkan untuk memberikan bekal dan menyiapkan kaum perempuan untuk memasuki dunia baru yang lebih menjanjikan. Nah, setelah pengembangan sumber daya manusia dirasa cukup, perlu adanya tindakan afirmasi untuk mendorong partisipasi perempuan sebagai anggota dan pengurus kelompok wanita nelayan dan kelompok usaha secara profesional. Nah, pemerintah juga harus mampu mengembangkan usaha mikro atau usaha kecil yang dikelola perempuan disertai dengan pelayanan atau konsultasi bisnis pendamping usaha yang dapat memfasilitasi mereka terhadap akses sumber daya agar sisi supply dan demand seimbang sehingga mampu meningkatkan pendapatan mereka. Diharapkan dari perhatian pemerintah yang lebih itu dapat mengurangi ketimpangan yang ada di Kabupaten Bantul. Sekian pendapat dari saya. Banyak kekurangan, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nah, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan di kolom komentar ataupun bisa menghubungi saya sebagai ketua kelompoknya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.